Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Nurdin Hasanah, tuan-tuan guru kita, para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta seluruh jamaah yang hadir pada kajian ba'dal maghrib malam hari ini di bulan yang mulia ini, memasuki tanggal 7 Rabiul Awal, bulan Maulid kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu telah kita pelajari nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maka pada malam hari ini kita akan ma'rifah kepada Allah, berupaya mengenal Allah melalui namanya, yaitu Al-Wadud. Berkata guru kita Syekh Muhammad Bakhid dalam kitab Syarah Al-Asma'ul Husna, ma'rifat kepada Allah, Al-Wadud adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-48, Al-Hakim yang ke-47, Al-Wadud yang ke-48. Al-Wadud artinya yang sangat mencintai hambanya. Dialah Tuhan yang sangat mencintai hambanya, maka dia berbuat baik dan memuji kepada hambanya. Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi di dalam kitab Futuhat Makkiyah menerangkan bahawa tingkatan tertinggi daripada cinta di dalam bahasa Arab adalah al-wud, lebih tinggi tahapannya daripada al-muhabbah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-wadud, yang maha mencintai, adalah peringkat tertinggi dalam hierarki rasa cinta atau kecintaan. Kemudian guru kita Syekh Muhammad Bakhid hafizahullah menyebutkan bahawa Al-Wadud atau yang sangat cinta kepada hambanya, maksudnya ialah orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, dan orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, itulah yang berhak mendapat titel abduhu atau hamba Allah, dan hamba tersebut berhak mendapatkan al-wud, cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita dalam dunia ini disimpulkan oleh guru kita, Grand Syekh kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasani Wal-Husaini qaddasallahu sirrah, adalah al-ubudah wal-ubudiyah, menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ubudah wal-ubudiyah. Dan seseorang yang telah benar-benar menegakkan al-ubudah wal-ubudiyah, dialah Abdullah, dialah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan berbuat baik kepada hambanya itu, dan dia memuji kepada hamba tersebut. Di dalam kitab Syarhul Hikam, Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan
mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, "Idza ahabballahu 'abdan qala," apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka dia berfirman, "If'al ma syi'ta faqad ghafartu lakah." Perbuatlah sesuka hatimu, sungguh aku telah berikan ampunan bagi engkau. Selama seseorang itu sudah mendapat gelar abduhu atau hamba Allah, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, perihal ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada hamba yang dicintainya. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidi Abil Hasan Asyadili menyebutkan bahwa seorang aulia Allah dia juga dapat berbuat dosa. Namun seorang aulia Allah yang telah mengenal Allah, man arafallah, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, idza aznaba dzamban, jika dia melakukan sebuah dosa, istaghfarallaha ala hinihi, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menundanya. Langsung sadar, langsung taubat kepada Allah. Kita ingat dulu syarat taubat ada 3. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti atau stop dari perbuatan dosa tersebut, ketiga berniat, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampunkan hamba yang dicintainya. Apapun keistimewaan yang kita inginkan dari Allah, dan siapapun yang diberikan Allah keistimewaan, terlebih dahulu selamanya harus mendapat gelar abduhu atau hambanya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah, syaratnya harus sampai kepada tahap Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba, namun apakah telah kita jalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah sehingga kita pantas untuk disebut sebagai hamba Allah yang sesungguhnya? Kalau kita sudah sampai kepada tahap hamba Allah yang sesungguhnya, niscaya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi juga Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, maqtaraba ilayya 'abdi bi afdal mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada yang paling utama seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dari apa yang aku wajibkan kepadanya, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah yang fardu-fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan apabila seorang hamba terus mendekatkan dirinya kepadaku setelah melaksanakan yang fardu-fardu, lalu dia melengkapkannya dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya. Wa basarahu allati yabsuru biha, aku menjadi pandangannya. Wa yaduhu allati yabtishu bihi, aku yang menjadi tangannya. Wa qalbuhu alladhi yafqahu bihi, aku yang menjadi hati yang memahami. Semuanya Allah yang menggerakkan kepada hamba yang dicintainya. Karena itu waliullah, para kekasih Allah, mereka telah diridhai oleh Allah, diizinkan oleh Allah, segala geraknya adalah karena Allah. Bagaimana firman Allah, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin, sesungguhnya waliku, pelindungku adalah Allah, dan dialah yang mengaturkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Kalau kita hendak mendapat rahmat Allah yang khusus, kata guru kita, hendak diberi Allah ilmu ladunni,
ilmu yang khusus yang diberikan Allah kepada para kekasihnya, maka jadikanlah dulu diri kita ini sebagai hamba Allah, Abdullah. Jadi tugas kita di muka bumi ini sebagai khalifatullah, sebagai Abdullah, khalifah Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi, dan sebagai hamba Allah. Kalau kita ingin dicukupkan Allah terhadap segala sesuatu, ingin diberi keturunankah yang baik, apapun yang kita inginkan dari Allah, maka Allah akan memberi kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta apabila kita telah benar-benar menjadi abduhu atau hamba Allah yang sesungguhnya. Jadi inilah tugas kita, bagaimana kita dapat mendapatkan cinta Allah, maka kita harus benar-benar menjadi Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu prasyaratnya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Nabi Muhammad, jika kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wadud, Allah yang maha mencintai. Dan tidak ada cinta yang paling murni melainkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Allah tidak pamrih. Cinta Allah diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Itulah nama Allah Al-Wadud. Dalam sebuah salawat ada kita dianjurkan munajat dengan nama Allah Al-Wadud yang maha mencintai. Salli wa sallim ya salam ala nabi mahiz zalam wal ali wa sahbil kiram ma hadna mushtaqul limai faqum wa nadi ya wadud ya zahiran fi kulli syai' salli wa sallim ya salam ala nabi mahiz zalam wal ali wa sahbil kiram ma hadna mushtaqul limai faqum wa nadi ya wadud, berdirilah wahai hamba dan serulah ya wadud, ya Allah yang maha mencintai. Ya wadud, ya zahiran fi kulli syai', yang maha nyata atas segala sesuatu. Jadi nama Allah Al-Wadud adalah nama Allah yang menunjukkan betapa Allah maha mencintai hambanya. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam ini diyakini adalah salah seorang nabi. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang waliullah sekaligus seorang nabiullah. Ini dikenal dalam kejadian peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menyadarkan Nabi Musa alaihissalam bahwa di atas setiap yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli dzil ilmin alim, di atas yang memiliki ilmu ada lagi yang lebih memiliki ilmu. Ketemulah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Bulya ibnu Malkan, wallahu a'lam. Namun masyhur dengan sebutan Al-Khidr alaihissalam. Disebutkan bahwa beliau sebagai hamba Allah, Abdullah atau abduhu, yaitu sewaktu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh umatnya, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang lebih alim dari engkau?"
Tidak ada jawaban dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih alim dari engkau wahai Musa. Jadi setiap ada yang merasa alim, maka janganlah merasa ujub, karena ilmu yang diberikan Allah kepada kita hanyalah sedikit, dan setiap ada yang alim ada lagi yang lebih alim, banyak lagi yang lebih alim. Dan yang maha alim, al-alim, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Musa bertanya, siapakah orangnya ya Rabb? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, orang itu berada di antara dua laut. Pertemuan antara dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam mencari orang itu, dan akhirnya sebagaimana firman Allah, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Artinya, maka Musa dan pembantunya yang menemaninya dalam perjalanan tersebut mendapati atau ketemu dengan seorang hamba dari hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Dalam ayat yang lebih lengkap, wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang telah kami ajarkan ilmu ladunni kepadanya. Maka Nabi Khidir alaihissalam mendapat rahmat yang khusus, itulah ilmu ladunni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Khidir alaihissalam sudah punya gelar abduhu, hamba Allah, abdan min ibadina. Dan makam hamba ini menurut Syekh Muhyiddin Ibn Arabi adalah makam yang tertinggi dari maqamat yang ditempuh oleh seorang hamba menuju Allah, dan penghulunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang telah memperjalankan seorang hambanya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya beribu gelar yang mulia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan beliau dengan memberikan Isra dan Mi'raj kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena sebagai orang yang banyak gelarnya, tetapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu atau hambanya, Abdullah. Nabi kita lah puncak daripada seseorang yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran juga karena Nabi kita Muhammad adalah sebagai hamba Allah. Bagaimana firman Allah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dalam surat Al-Kahfi. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, Al-Quranul Karim. Jadi pangkat yang paling tinggi adalah pangkat hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin kita diberi Allah nikmat yang khusus berupa ilmu ladunni, ilmu ladunni ini secara khusus adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan Allah kepada hamba-hamba yang diinginkannya, yang dipilihnya. Bagaimana perkataan Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrah, akhadhtumul ilma min mayyitin ila mayyitin, kamu mendapatkan ilmu dari sosok yang telah menjadi mayat, dari sosok yang telah menjadi mayat. Wa akhadnal ilma, sedangkan kami mendapatkan ilmu minal hayyil ladzi la yamut, dari zat yang maha hidup tidak pernah mati. Itulah maksudnya ilmu ladunni. Cuman untuk mendapatkan ilmu ladunni bagaimanapun juga kita wajib menuntut ilmu. Tak bisa ngarap ilmu ladunni cuman
Aku tak maulah pengajian apa, aku nak ilmu laduni teh. Oh tidur, mimpi itu dah ada laduni dak namanya ya. Itu karena malas. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan belajar, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita belajar, terus belajar bersungguh-sungguh, berharaplah kita diberikan Allah ilmu laduni yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Cuman syaratnya adalah kita wajib benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin diberi ilmu laduni dan ilham, atau ingin diperjalankan Allah mengelilingi alam semesta, ataupun ingin dijamin Allah cukup dari segala sesuatu, syaratnya terlebih dahulu kita harus menjadi abduhu atau hambanya. Bagaimana firman Allah, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang telah mencukupi segala sesuatu terhadap hambanya. Dia hamba Allah yang Allah beri kekhususan, dan sering pula Allah berikan karamat kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan bisa mendapat ilmu laduni, atau diperjalankan Allah mengelilingi alam. Disebutkan di antara karamah para aulia, namun tidak wajib, tetapi di antara karamah para aulia Allah itu di antaranya adalah tayyul ardh, bumi berlipat baginya. Jadi tidak ada jarak, tidak ada waktu pembatasnya, karena dia bukan berada di lorong-lorong dunia. Kemudian lagi al-mashyu 'alal ma', berjalan di atas air. Kemudian lagi at-tayru fil hawa, terbang di udara. Kemudian lagi al-aklu minal kaun, mendapatkan rezeki dimanapun dia berada. Itu di antaranya. Namun ini bukanlah tujuan sebenarnya. Namun Allah dapat berikan karamah ini kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sayyidati Rabi'atul Adawiyah pernah menyinggung, jika ada orang yang beribadah kepada Allah tujuannya untuk mendapat karamat seperti ini, lalu dia mengatakan, buat apa pandai terbang? Burung lebih ahli dalam terbang. Buat apa pandai berjalan di air? Ikan lebih lincah menyelam dan melompat di dalam air. Jadilah hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makam yang paling tertinggi, yaitu makam hamba Allah. Namun syaratnya untuk mendapatkan bahwa Allah mencukupi seorang hambanya dan mendapatkan al-wud, cinta dari Allah, adalah benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan, seorang kekasih Allah itu melalui satu tahapan utama. Menurut Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, beliau mengatakan, waliyu haqqillah, yang pertama, seorang yang ingin menjadi kekasih Allah, dia benar-benar menunaikan seluruh hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia dapat menjadi waliyullahi haqqa, wali Allah yang sesungguhnya. Dan untuk menjadi wali Allah bukan dengan nafsu, bukan dengan syahwat. Kata Imam Asy-Syadzili, apabila orang bernafsu nak jadi waliullah, maka tak akan dapat. La yaslul 'abdu ay yakuna waliyan lillah hatta tanqati'a anhu sabab al-wusul, hatta tanmahi anhu iradat al-wusul. Takkan seseorang itu menjadi wali Allah sehingga hilang syahwatnya, hatta zahabat anhu syahwatul wusul, nafsu nak sampai tersebut. Jadi harus kita bedakan antara nafsu dengan hati. Karena itu ilmu tasawuf mengajarkan kita untuk mengasah hati, dan inilah yang disebut dengan ilmu akhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, turunannya akhlak kepada Rasulullah, turunannya akhlak kepada para aulia Allah, turunannya akhlak kepada para ulama, pada orang tua dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk mencapai cinta dari Allah selain kita raih terlebih dahulu titel abduhu atau hamba Allah. Tak ada jalan lain. Kalau nak dapat cinta Allah, maka
menjadilah hamba Allah. Kita tidak akan bisa mencapai titel abduhu atau hambanya jika kita masih menjadi hamba bagi segala sesuatu selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham. Artinya binasalah hamba dinar dan hamba dirham. Nah, ini sesuai dengan firman Allah. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afanittakhadha hawahu amanittakhadha ilahahu hawahu. Itu yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Termasuklah yang menjadikan dinar dan dirham sebagai semacam Tuhan. Hamba dinar, hamba dirham. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang cinta dinar dan dirham adalah simbol dari orang yang cinta dunia. Kita ini masuk tak cinta duit? Kalau kita termasuk cinta duit, berarti kita cinta dunia. Cuman kita bedakan, apakah kita termasuk cinta dengan duit, atau karena kita perlu duit hanya sebagai batas keperluan memenuhi fasilitas kehidupan kita, sebagai sebab, bukan duit yang menentukan. Tapi duit hanya sebagai sebab secara adat, menjadi alat tukar atau jual beli yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama di dunia. Kalau itu tidak menjadi hamba duit. Tapi kalau memang kita cinta dengan duit, duit itulah tujuan kita, maka telah termasuk dari kategori orang yang cinta kepada dunia. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, kata guru kita, selalu memerlukan dinar dan dirham. Dan apapun yang ingin dicapai, baik pangkat atau kedudukan, kemuliaan atau kehormatan, tidak lain tujuannya karena dinar dan karena dirham, emas, perak, duit dan sebagainya. Siapa yang cinta sesuatu, maka ia adalah budak dari sesuatu itu. Jangan mencintai sesuatu. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada sesuatu, maka kita menjadi budak dari yang kita cintai. Orang yang cinta dunia, ia adalah hamba dunia. Orang yang cinta harta disebut hamba harta. Orang yang cinta kedudukan disebut hamba kedudukan. Sedangkan orang yang cinta kepada Allah disebut hamba Allah. Jadi untuk menjadi hamba Allah, kata guru kita, mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman mencintai Allah. Jangan sampai masuk dalam kategori yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Mencintai dunia seperti mencintai Allah. Itu bukan ciri orang-orang yang beriman. Untuk mengetahui apakah diri kita mencintai dunia, yaitu apabila kita di dalam hati sehari-hari yang terbanyak kita pikirkan hanya untuk dunia, hanya untuk urusan dunia. Bangun tidur, baru terbuka mata, bukan nak tujuan nak solat, bukan nak tujuan nak bertobat, bukan nak tujuan untuk ngaji Al-Quran, tetapi langsung terpikir, istilah Pak Lahot ada, apa lokak hari ini. Baru bangun tidur langsung berpikir lokak. Itu ciri daripada orang yang mencintai dunia. Kemana pikiran kita yang terbanyak dan terkuras, berarti kita hamba terhadap yang kita pikirkan itu. Sekarang pikiran kita banyak kemana? Apakah banyak ke makhluk atau banyak ke Allah? Kalau masih banyak ke makhluk, berarti kita bukan hamba Allah. Tapi kalau sudah banyak ke Allah, berarti kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita semua. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mencintai Allah, yang kebanyakan waktunya memikirkan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada 4 tanda-tandanya. Yang pertama, tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah. Yang kedua, tidak menoleh kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Keempat, tidak mengharap kepada selain Allah. Ini pula hadis yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sewaktu masih kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat.
Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat? Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah selalu, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, kau akan merasakan Allah selalu berada di depanmu. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa idza tawakkalta fatawakkal 'ala Allah, kalau mau bertawakal, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ila akhirih, sampai hadis terakhirnya, yaitu di mana Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah jika telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan Allah itulah yang pasti berlaku. Jadi 4 syarat ini, kata Imam Al-Ghazali, itulah tanda orang-orang yang mencintai oleh Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang, dia tidak melihat sesuatu kecuali ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Tidak menoleh, tidak memikirkan, tidak merindukan, kecuali hanya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan turunannya tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Man arafallah, maka siapa yang kenal Allah, khafahu kullu syai', dia tidak takut kepada segala sesuatu, sebaliknya segala sesuatu akan takut kepadanya. Itulah mereka itu para aulia Allah. Keempat, mereka tidak mengharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila 4 tanda ini ada pada seorang hamba, berarti dia benar-benar mencintai Allah. Dan kalau benar-benar dia mencintai Allah, maka dia telah termasuk hamba Allah Al-Wadud yang maha mencintai. Demikianlah mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat, khususnya pada diri saya sendiri dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kendati dengan segala kealpaan kita. Amin ya rabbal alamin. Bihadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا من لدنك علما، اللهم علمنا من لدنك علما، اللهم علمنا من لدنك علما، بلطفك ومنك وكرمك وعافية من عندك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا حافظ احفظنا من كل سوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم عطر أفواهنا وأنعم قلوبنا بالصلوات على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نهدي ثواب ما تعلمناه في هذا المجلس هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه. اللهم أبلغ الصلاة والسلام منا إليه، اللهم أبلغ الصلاة والسلام منا إليه، اللهم أبلغ الصلاة والسلام منا إليه. صل وسلم يا سلام على نبينا سيدنا محمد، نبيك نبي الرحمة يا ربنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.